Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku santri Madrasah NU Miftahul Falah untuk kelas 3 aliyah. Marilah kita lanjutkan pelajaran qawaid untuk meneruskan bab al-yaqinu la yuzalu bisyaki. Mudah-mudahan kalian semua tetap sehat, tetap semangat, dan istiqomah belajar, berdoa, memohon kepada Allah di samping mengikuti protokol kesehatan. Amin, Allahumma amin. Semoga kita semuanya berkah. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai bait nomor 102. Wahaitsuma ta'aradul aslani farajjihil aqwa ala bayani. Ini termasuk kaidah cabang-cabangnya kaidah fikih yang memuat di dalamnya dari kaidah pokok al-yaqinu la yuzalu bisyaki. Seperti kemarin sudah saya terangkan, kaidah utama al-yaqinu la yuzalu bisyaki ini memuat beberapa kaidah fikih lainnya. Di dalamnya wa tahtaha qawaidun mustaksarah. Nomor 1, al-aslu baqa'u makana ala makana. 2, al-aslu bara'atu zimmah. 3, al-aslu lam yaf'ala. Al-aslu al-qalil. Al-aslu al-adamu. Al-aslu fil hadisi ayyuqaddara bi aqrabiz zaman. Kemudian nomor 7, al-aslu fil asya al-ibahah. Nomor 8, al-aslu fil abdho'i al-khadru. Nomor 9, al-aslu fil kalami al-haqiqah. Nomor 10, idza ta'aradul aslu wad dhahir fa fihi tafsilun. Nomor 11, al aslu idza aradul aslu bil mujarrati ihtimali farrujuk bi jazmil qoli. Kemudian nomor 12, idza ta'aradul aslu wad dhahir alladhi usnida li sababin syar'an farrajih ad-dhahir. Kemudian nomor 13, idza ta'aradul aslu wad dhahir alladhi sababul ihtimali dhaifun farrajih al-aslu. Sekarang nomor 15. Wahaitsuma ta'arada lan ing dalem nalikane bertentangan al-aslani apa asal loro farrajih mongko becik menangno sira al-aqwa ing asal kang luwih kuat. Luwih kuwate ala bayani ing atase miturut keterangane para ulama. Wa kuwatul asli utawi kuwate asal iku bi'adid iku hasola bisa hasil apa si kuwatul asli bi'adidin kelawan anane perkara kang nguwatake min dohirin saking dohire au ghairihi utawa liyane dohir kama kaya keterangan wasola kang tumeka apa ma. Ketika ada asal dua bertentangan, maka yang dimenangkan adalah asal yang lebih kuat. Adapun yang menguatkan asal ada tanda-tanda, ada indikasi yang menguatkan asal tersebut. Contoh
ada dua pasangan laki-laki dan perempuan. Sudah berjalan akad nikahnya 10 tahun. Untuk tahun yang terakhir, tahun ke-10, si laki-laki itu jatuh, mengakibatkan munculnya penyakit impoten. Akhirnya sang istri itu minta cerai dengan alasan si suami itu impoten. Artinya zakarnya tidak bisa bergerak. Sebetulnya hal itu boleh. Akan tetapi kenapa? Pengakuan si istri itu selama 10 tahun tidak pernah dijima oleh suaminya, dengan alasan suaminya itu impoten selama 10 tahun. Inilah yang menguatkan waktu 10 tahun tidak sedikit. Hakim pasti mempunyai pertimbangan. Seandainya suami itu sudah impoten 10 tahun, pastilah istri ini minta cerai untuk minta cerai 10 tahun yang kemarin, yang lalu. Kenapa barusan kali ini? Akhirnya setelah itu disidangkan. Dalam persidangan di situ si laki-laki mengatakan, dulu sebelum saya jatuh, sebelum saya impoten, saya sudah melakukan jima dengan istri saya. Si istri mengaku tidak pernah suaminya menjima pada dirinya karena mempunyai penyakit impoten tersebut. Hakim tentunya lebih cerdas memenangkan apa pengakuan si suami karena ada indikasi yang menguatkan. Apa itu? Lamanya masa pernikahan yaitu 10 tahun. Andai kata si suami itu sudah impoten 10 tahun, niscaya sang istri itu sudah minta cerai 10 tahun yang lalu. Kenapa baru sekarang ini? Itu yang dimaksud bi'adidin min dhuhirin. Artinya apa? Sama-sama asalnya. Di situ asalnya memang sudah bersuami, sudah berumah tangga selama 10 tahun itu. Kita lanjut bait nomor 104. Wajazamu bi ahadil aslaini fi khini wa yajril khulfu khinam fa'rifi. Wajazamu lan podo netepake sapa para ulama bi ahadil aslaini kelawan salah sijine asar loro fi khinin ing dalem siji mangsa wa yajri lan lumaku al khulfu apa perbedaane pendapat ulama khinan ing dalam siji mangsa maneh fa'rifi mongko ngertiya sira. Ini masih seperti bab kaidah fikih sebelumnya nomor 15 tersebut, yang artinya ketika ada dua asal bertentangan, maka di situ para ulama menetapkan memenangkan asal yang satu. Suatu saat akan memenangkan apa itu asal yang lainnya. Ini ulama berbeda pendapat. Satu contoh, si Zaid melakukan puasa, yakinlah dia sudah niat, akan tetapi niatnya ragu-ragu. Apakah niatnya tadi malam sebelum fajar atau sesudah fajar? Pendapat pertama,
puasanya tidak sah karena asalnya Zaid itu belum niat. Pendapat yang kedua mengatakan puasanya sah karena asalnya niatnya masih di dalam malam hari atau baqaul lail itu. Jadi ada dua pendapat ulama tersebut. Kemudian tatimmatun wadzohironi rubbama ta'aradha wa huwa qalilun fa'lama. Tatimmatun utawi iki ana kesempurnaan, kesampurnan. Wadzohironi utawi dohir loro. Iku rubbama ta'aradha terkadang bertentangan apa dohir loro. Wa khale utawi bertentangane dohir loro mau qalilun iku sithik. Fa'lama mongko becik ngerti sira. Kaidah fikih dari cabang kaidah asli al-yaqinu la yuzalu bisyaki, yaitu idza ta'aradadz dzahirani. Ketika ada dzahir dua bertentangan, maka kejadian ini dikatakan oleh Kiai Musannaf sangat sedikit, wa huwa qalilun. Ini juga ada jawabannya, ada khilaf, ada pertentangan. Satu saat dimenangkan dohir yang satu, yang satu saat dimenangkan dohir yang kedua. Contoh, ada orang laki-laki dan perempuan dalam satu rumah. Ini terjadi di perumahan-perumahan, pernah terjadi di perumahan ini. Ada orang laki-laki dengan perempuan di situ satu rumah menyewa. Mungkin tetangganya tidak tahu, satu rumah. Yang perempuan mengaku kalau itu suaminya sudah dinikah. Yang laki-laki membenarkan, ya, saya sudah dinikah. Saya sudah nikah dengan si perempuan atau istri saya ini. Jadi perempuan mengaku sudah dinikah dan yang laki-laki membenarkan bahwa itu istrinya dan sudah dinikah. Akan tetapi zahirnya tidak seperti istrinya. Tidak sebagaimana layaknya suami istri. Makan, masak sendiri-sendiri. Ya tidak pernah pergi berduaan, tidak pernah. Terus gimana? Ada indikasi lain yang menunjukkan tidak seperti layaknya orang suami istri. Ini pendapat pertama, ikrarnya diterima, pengakuannya diterima, baik laki-laki maupun perempuan. Artinya disebut sebagai suami istri. Li'anna dzahira sidquhuma, karena zahirnya memang demikian. Laki-laki perempuan mengaku sudah dinikah dan si laki-laki membenarkan. Miturut kaul yang kedua, kaul qadim, tidak diterima ikrarnya kedua-duanya itu karena zahirnya sudah diketahui. Mosok kok bojo kok masak dhewe, mosok kok bojo kok gonjekan ae. Tidak seperti layaknya suami istri. Nek digonjekno madhep memburi dan seterusnya. Ini juga demikian. Jadi di sini li'anna dzahirani halahuma yu'rafu. Li'anna dzahirani haluhuma yu'rafu itu.
Lah untuk menetapkan, karena kan tadi ada dua versi itu, ada dua pendapat. Lah untuk menetapkan kalau itu istrinya, maka di situ harus ada bayinah, harus ada saksi. Apakah itu buku nikah atau saksi orang lain yang mengatakan itu sudah melakukan akad nikah. Selanjutnya bait nomor 106. Fawaidun wa rubbamal yaqinu zawaluhu bisyaki yastabinu. Fawaidun utawi iki iku ana faedah. Wa rubbamal yaqinu lan terkadang utawi yakin iku yastabinu jadi jelas. Apa yakin? Zawaluhu iku utawi ilange yakin bisaki kelawan mamang. Artinya kalau dari awal itu kaidah fikih utama al yakinu la yuzalu bisaki, untuk mengakhiri bab ini ada kaidah al yakinu qad yuzalu bisaki. Yakin itu terkadang bisa dihilangkan dengan yakin, dengan keraguan. Atau dibalik, keraguan itu terkadang bisa menghilangkan yakin. Ini contohnya dalam hukum banyak sekali. Tolong anak-anak dibaca dalam kitabnya, sehingga kalau saya terangkan akan menghabiskan waktu itu. Dan di sini bait nomor 100-nya yaitu wadzaka fi masailin munhasara tuhka ani benil qasi fi madzakara. Wadzaka utawi mengkono al yakin la yuzalu bisaki fi masa utawi mengkono kaidah al yakinu qad yuzalu bisaki fi masaili in dalam piro-piro masalah hukum munhasoroh iku diringkes watuh kalan diceritakake. Apa isi masail? Ani benil Qos si sangking Imam Ibnul Qos fima in dalam barang keterangan zakaro kang wis nutur sapa Imam Ibnul Qos hu ing. Jadi ada beberapa masalah hukum fikih yang di situ tidak menggunakan kaidah al yakinu la yuzalu bisaki, tapi menggunakan kaidah al yakinu qad yuzalu bisaki. Selanjutnya nomor 108. Wazada fihan Nawawi iddah kadzalika subki yuzada ba'da. Wazadalan nambahi fiha ing dalam masalah hukum mau An-Nawawi sapa Imam Nawawi iddah ing beberapa bilangan ing pira-pira hitungan. Kadzalika kaya mengkono Imam Nawawi As-Subki utawi Imam Subki zada iku nambahi sapa Imam Subki ba'dahu sause Imam Nawawi. Ini pun demikian, Imam Nawawi dalam masalah ini lengkapnya Imam Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf Ibnu Muro An-Nawawi menambahkan masalah-masalah sebagaimana di atas. Ada beberapa kaidah lagi, yaitu menggunakan al-yakinu qad yuzalu bisaki. Kamu lihat sendiri di dalam kitab ini. 109. Wasaku adrubun salasah ukhra sakun ala aslin muharramin tara. Wasaku utawi wernane mamang adrubun iku pirang-pirang werna, salasah kang telu, ukhra kang weneh. Sakun siji mamang ala aslin ing atase asal muharramin kang diharamake, tara kang anyar teka apa asal. Wa malan mamang ala aslin ing atase asal mubahin kang diwenangake,
yatra kang anyar teka apa asal, wamalan mamang yakunu kang ana apa asluhu asale mah, la yudra iku ora diwerohi apa asluhu. Bait nomor 109. Jadi untuk kaidah fikih yang seperti kaidah al-yaqinu la yuzalu bisaki, itu jumlahnya ada berapa? 15, 16, 17 dan 17. Ada 17. Sekarang bait nomor 109. Macam-macam keraguan itu ada 3. 1. Meragukan sesuatu yang asalnya itu haram, maka hukumnya haram. Kemudian kamu masuk di rumah makan yang di situ mayoritas penduduknya non muslim. Kamu sedang piknik ke luar negeri, ke California. Di situ tidak ada kamu jajan di restoran, kemudian di situ tidak ada tanda-tanda tentang kehalalannya makanan tersebut. Kecuali kalau di daerah-daerah tertentu, sekarang banyak di luar negeri ada restoran The Muslim of Restoran atau bagaimana, itu ada indikasinya. Kamu begitu masuk ke restoran di mana tidak ada tanda-tanda kehalalannya makanan dan penduduknya mayoritas Islam, kamu kemudian minta sate. Kambing itu aslinya haram, halnya harus disembelih. Kemudian kamu ragu-ragu apakah kambing ini disembelih orang Islam atau tidak, maka di situ hukumnya makan kambing di situ tidak boleh. Nomor 2, meragukan sesuatu yang asalnya itu boleh. Asalnya itu boleh. Seperti hanya kamu menggunakan air yang berubah. Mungkin berubahnya itu karena kejeguran najis atau karena lamanya berdiam. Maka untuk memastikan air tersebut boleh dipakai sesuci, dia anggap air suci dan boleh dipakai untuk bersesuci. Nomor 3, yaitu meragukan sesuatu yang aslinya tidak diketahui halal haramnya. Meragukan sesuatu yang asalnya tidak diketahui halal haramnya. Contoh, kamu kerjasama dengan orang yang mempunyai uang, yang uangnya itu kebanyakan haram. Misalkan ada A, Zaid. Di samping Zaid itu kemarin menang judi sekian ratus miliar atau sekian miliar, Zaid juga punya rezeki, punya uang halal, tapi kebanyakan uangnya Zaid itu haram hasil judi itu. Kemudian untuk memastikan uang dengan kerjasamanya dengan saya itu halal atau haram, kamu tidak diketahui, maka hukumnya kerjasama dengan orang tersebut, dengan Zaid tersebut, hukumnya makruh. Bahkan menurut Imam Ghazali hukumnya haram karena ikhtiyat khaufan minal wuqu'i fil harami. Tinggal bagaimana kamu. Kalau kamu bisa menghindari, monggo dihindari. Tidak hanya kerjasama. Baik ya, contoh lain misalkan kamu punya tetangga, kemudian biasanya kalau memberi sesuatu itu ya biasa, akan tetapi dengar-dengar tetangga kamu itu
memenangkan judi sekian ratus miliar. Kemudian kamu diberi hadiah yang tidak seperti biasanya. Kalau kamu ragu-ragu, ini haram atau halal? Ya seperti tadi, kalau itu tidak diketahui, maka di situ hukumnya makruh. Tapi menurut Imam Ghazali, hukumnya haram. Hukumnya haram karena untuk lebih berhati-hati. Demikian anak-anakku yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya sangat-sangat rindu dengan kamu karena sebentar lagi bulan Februari masa belajar di kelas 3 akan selesai. Oleh karena itu tetap semangat pesan saya. Apa yang saya sampaikan hendaknya kamu ingat-ingat dan kamu amalkan. Semoga kita semua berkah, kita semua selamat, kita mudah-mudahan COVID-19 segera diangkat Allah, kita bisa kembali melakukan kegiatan sebagaimana biasanya. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.